Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Wahyuni Batubara SPI MSI, dosen tetap program studi budidaya perairan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Rekayasa Pembenihan Ikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah BDP 19523 yang berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas prinsip, desain, dan penerapan teknologi pembenihan organisme akuatik, mulai dari manajemen induk, manipulasi pemijahan, hingga evaluasi produksi benih. Bapak dan Ibu tim asesor yang saya hormati, kurikulum mata kuliah Rekayasa Pembenihan ini dirancang secara terukur untuk mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Budidaya Perairan. Terdapat 4 CPL dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang kemudian kami turunkan secara spesifik ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dengan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Pertama, CPL 1 tentang sikap dan CPL 3 tentang keterampilan umum diturunkan menjadi CPMK 4, di mana mahasiswa ditargetkan mampu merancang C6 dokumen standar operasional prosedur atau SOP serta analisis kelayakan usaha pembenihan secara sistematis, kreatif, dan bertanggung jawab. Kedua, CPL 2 tentang penguasaan pengetahuan diturunkan menjadi CPMK 1, di mana mahasiswa harus mampu menganalisis C4, prinsip fisiologis reproduksi, siklus kematangan gonad, serta manajemen broodstock atau induk organisme akuatik. Ketiga, CPL 5 tentang perangkat kerekayasaan diturunkan melalui CPMK 2, di mana mahasiswa dituntut untuk mampu mendesain C5 fasilitas hatchery modern yang efisien dengan menerapkan standar biosecurity yang ketat. Keempat, CPL 6 tentang keterampilan khusus budidaya. Nah, ini diturunkan menjadi CPMK 3, di mana mahasiswa harus mampu menerapkan C3 dan memvalidasi seluruh teknik pemijahan, penanganan gamet, inkubasi telur, hingga manajemen pakan alami dan pemeliharaan larva di laboratorium maupun di lapangan. Nah, melalui keselarasan antara CPL Prodi dan CPMK ini, mata kuliah Rekayasa Pembenihan berkomitmen penuh dalam mencetak lulusan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang siap kerja, adaptif, dan kompeten di industri aquaculture. Perkuliahan ini telah dirancang berbasis OB dengan mengintegrasikan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Nah, delivery di sini materi yang disampaikan secara komprehensif melalui interactive lecturing ditunjang dengan artikel jurnal bereputasi terkait strategi pemuliaan berbasis habitat untuk menjamin kebaharuan ilmu. Nah, untuk interaksi dibangun melalui 2 arah dengan metode case method dan project based learning, di mana mahasiswa berkolaborasi memecahkan masalah real yang ada di hatchery atau yang ada di lapangan. Nah, asesmennya penilaian dilakukan secara otentik yang mencakup asesmen formatif terhadap kinerja praktikum serta asesmen sumatif melalui UTS dan UAS. Sebagai luaran akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa ditargetkan mampu merancang dokumen standar operasional prosedur atau SOP dan proposal rencana produksi pembenihan yang layak usaha. Nah, berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Pembenihan. Mari kita simak bersama. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi, SMS luar biasa. Luar biasa semangatnya ya kan.
Kalau udah Ibu Leni yang masuk, semangatnya harus lebih besar dari harapan orang tua. Oke. Hari ini kita pertemuan ke berapa? Ke-7 tentang salah. Karena Ibu tampilkan layarnya, padahal RPS-nya nggak dibaca. Ya kan? Iya Bu, jujur hari ini. Komting mana apa kita? Absen? Hadir semua? Hadir. Betul itu Darius? Betul Bu. Betul loh, Ibu. Panggil dulu satu-satu. Yahya. Hadir Bu. Hadir. Darius. Hadir Bu. Cici. Hadir Bu. Clara. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Hadir Bu. Hadir, oke. Untuk hari ini, Ibu Leni mau menyampaikan materi kita tentang teknik pemijahan alami, semi buatan dan buatan. Nah, jadi dari materi ini nanti kita akan membahas apa sih pengertian dari pemijahan itu, kemudian teknik pemijahan itu apa-apa saja, lalu bagaimana tahapan-tahapan daripada pemijahan. Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan dari pemijahan itu? Ya, oke. Sebelumnya, sudah ada yang membaca RPS-nya? Pemijahan itu apa? Siapa yang bisa? Pemijahan. Oke, silakan Patra. Ada tiga metode pemijahan, yaitu yang pertama pemijahan alami, yang dimana proses perkawinan terjadi sepenuhnya secara alamiah tanpa campur tangan manusia, baik dalam pemberian hormon maupun proses pengeluaran telur. Pemijahan yang kedua yaitu pemijahan semi alami atau semi buatan, yang dimana manusia memberikan rangsangan hormon untuk pematangan gonad, tetapi perkawinan dan pengeluaran telur terjadi secara alami di dalam kolam. Pemijahan yang ketiga yaitu pemijahan secara buatan, di mana seluruh proses dikendalikan oleh manusia, dimulai dari penyuntikan hormon perangsang, pengurutan atau pengeluaran telur dan sperma secara stripping, hingga pembuahan telur terjadi di luar tubuh ikan. Oke, tadi pertanyaan Ibu apa? Apa pengertian pemijahan? Yang disampaikan si Patra tadi apa? Teknik pemijahan. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu kita pemijahan itu apa. Oke, coba Yaya. Pemijahan adalah proses pelepasan sel telur oleh ikan betina dan sel sperma oleh ikan jantan yang terjadi di dalam air dan terjadilah fertilisasi. Terima kasih. Oke. Jadi benar kata si Yahya ya, pemijahan itu adalah proses keluarnya telur. Siapa yang mengeluarkan? Ikan betina. Jadi sel telur dikeluarkan ikan betina ke perairan, begitu juga sperma dikeluarkan ikan jantan ke perairan. Nah, bertemulah di perairan itu si telur dan sperma tadi, sehingga terjadilah fertilisasi di luar tubuh. Kalau sudah terjadi fertilisasi, ngapain lagi? Apa yang terjadi? Maka akan terjadi yang namanya pembuahan, perkembangan embrio sampai nanti waktunya menetas. Nah, itulah dia pemijahan. Selanjutnya, pemijahan ini ada 3 teknik seperti yang disampaikan si Patra tadi. Jadi ada pemijahan secara alami. Kalau alami tadi apa katanya? Pemijahan yang dilakukan oleh ikan itu sendiri tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Berbeda halnya dengan pemijahan yang semi buatan. Kalau semi buatan sudah ada campur tangan manusia atau tidak? Di bagian apanya? Penyuntikan hormon. Nah, kalau pemijahan buatan, seluruh kegiatannya, seluruh prosesnya ada campur tangan manusia. Mulai dari penyuntikan hormon. Apa tujuan penyuntikan hormon itu? Untuk meningkatkan atau mempercepat
Apa ya? Pematangan gonad. Yang tadi induk ikan lele siah ya, cuman berada di posisi TKG 3. Kalau secara alami kita kasih makan, kita kontrol lingkungannya, 2-3 bulan lagi baru bisa memijah. Tapi karena ada rangsangan hormon itu tadi, sehingga dipercepatlah tingkat kematangan gonadnya. Yang tadinya dia berada di posisi TKG 3, kamu suntik pakai hormon, malam paginya sudah bertelur. Sudah melakukan pemijahan. Jadi artinya apa itu? Mempersingkat apa, Darius? Mempersingkat proses kematangan gonad. Itu tuh juga kata-katanya boleh dibalik-balik. Ya? Oke, paham ya? Berarti ada 3 teknik pemijahan, sudah tahu beda-bedanya. Kalau dia alami, tidak ada penyuntikan hormon dan tidak ada di stripping. Ya kan? Tahu stripping? Tahu, proses mengeluarkan telur dan sperma. Ya. Jadi kalau untuk alami, strippingnya dilakukan oleh ikan itu sendiri. Nggak ada campur tangan manusia. Jadi kalau untuk yang semi buatan. Kalau di semi buatan ada rangsangan hormon. Dan apa yang tidak ada? Tidak ada stripping. Jadi bedanya dengan alami, kalau alami tidak ada keduanya, tidak ada injeksi hormon, tidak ada stripping. Kalau yang buatan ada injeksi hormon, tidak ada stripping. Lalu kalau yang buatan ada rangsangan hormon dan ada stripping. Paham ya perbedaannya? Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini dia tadi. Nah, untuk yang jantan dan betina matang gonad sudah tahu perbedaannya? Sudah. Di sini terlihat jelas itu kalau jantan bagaimana? Warnanya apa? Warnanya pink muda. Kemudian bagaimana alat kelaminnya? Pejal, lebih muncul, ya kan? Lebih runcing. Kemudian warnanya warna pink muda. Kalau sudah lewat dari pink muda, sudah arah ke arah maron, itu kondisinya baik atau tidak? Tidak, sudah lewat TKG-nya. Kalau sudah lewat telurnya kemana? Diserap ikan tersebut kembali menjadi sumber energinya. Jadi kalau telurnya sudah penuh, ya sudah TKG 4 misalnya, tapi nggak ada jantan yang membuahi, jadi telur itu bukan dibuang ikannya ke perairan. Jadi telurnya itu hilang, bukan hilang seperti simsalabim ya, ada proses di sana. Jadi telur tersebut mulai mengkerut kembali, diserap lagi oleh tubuhnya menjadi sumber nutrisinya. Ya, paham sampai di sini ya? Kemudian sudah pasti ikannya harus sehat, tidak cacat, tidak luka, pergerakannya aktif. Begitu juga dengan yang betina. Jadi kalau betina itu perutnya lebih buncit. Ya, buncit, lembut, tapi lembutnya tidak kendor. Kalau diraba perutnya itu tetap lembut tapi mengeras. Artinya belum melewati masa pemijahan. Ya, kalau sudah mulai lembek berarti dia sudah mulai mengkerut, sudah mulai diserap oleh tubuhnya. Ya, paham sampai di sini ya perbedaan antara ikan jantan dan betina yang siap untuk dipijahkan. Oke. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita sudah mengerti pemijahan apa, sudah memahami bagaimana teknik memijahkannya, tentu ada faktor yang harus kita perhatikan agar pemijahan itu berjalan dengan maksimal. Ya. Nah, di sini ada faktor lingkungan, faktor internalnya ada rasio. Rasio ini maksudnya rasio kelamin. Kemudian ada nutrisi dan faktor musim. Nah, sekarang coba Ibu kasih pertanyaan. Misal
faktor internal tingkat kematangan gonad. Misal si Darius, dia mempunyai induk ikan lele, tingkat kematangan gonadnya sudah baik, sudah siap untuk dipijahkan, sudah siap untuk dipijahkan. Namun faktor lingkungannya tidak mendukung, ya, faktor lingkungannya tidak mendukung. Kira-kira bagaimana hasil pemijahannya? Baik atau tidak? Tidak. Atau begini, misal curah hujannya sudah baik, sudah mendukung untuk dilakukan pemijahan. Kemudian rasio perbandingan kelaminnya sudah sesuai. Katakan ikan lelenya kalau dipijahkan 2:1, artinya 2 jantannya, betinanya 1. Sudah oke, tingkat kematangannya sudah baik. Namun usianya masih sangat kecil. Nah, pertanyaannya bagaimana hasil pemijahannya? Artinya belum cukup usia yang dikawinkan. Bagaimana hasil telurnya? Baik atau tidak? Tidak. Paham ya? Berarti di sini harus seimbang antara faktor internal dan eksternalnya. Ya, jadi keberhasilan pemijahan itu harus diperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya tadi apa? Faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam tubuh ikan itu. Contohnya adalah genetiknya, ya, genetiknya, kemudian umurnya, paham? Umurnya, kemudian hormonnya, itu juga faktor internal. Kalau faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar tubuh, masih bisa kita kontrol. Jadi kalau kita ingin membudidayakan ikan, harus tahu kita bagaimana kebutuhan ikan itu. Begitu juga dengan nutrisi. Kalau ikan ikan yang kita pelihara tujuannya untuk pemijahan, tentu harus disesuaikan dengan nutrisi atau protein pakan yang untuk digunakan pematangan gonad. Berbeda halnya dengan ikan yang kita pelihara adalah untuk pemeliharaan larva. Oh, kalau pemeliharaan larva pakannya Bu, kita gunakan pakan alami. Tentu pakan alami yang kita pilih yang protein yang lebih tinggi. Misalnya kita menggunakan Artemia supaya pertumbuhannya lebih cepat. Kalau kita kasih Artemia ke induk, bisa nggak? Bisa nggak Artemia kita kasih ke induk? Tentu tidak efektif kan? Kalau induk mulutnya aja udah sebesar ini, anak bayi aja kepalanya udah bisa dilahapnya kan? Kan nggak mungkin kita kasih dengan Artemia yang ukurannya sangat kecil sekali gitu. Jadi harus disesuaikan. Ya, paham sampai di sini? Nah, ini ada tahap-tahapan pemijahan. Yang pertama yang kita lakukan adalah seleksi induk. Sebelumnya tadi sudah Ibu paparkan. Kalau seleksi induk ini berarti kita harus melihat induk kita itu layak atau tidak untuk dijadikan calon induk, layak atau tidak untuk dikawinkan atau dipijahkan. Yang pertama itu harus matang gonad, harus sehat, pergerakannya lincah, respon ikan terhadap pakannya baik. Ya, begitu juga dengan faktor usia, harus semuanya mendukung sesuai dengan bobot tubuh induk ikannya. Kemudian penyuntikan hormon. Kalau jantan disuntik pakai hormon, biasanya kalau pembudidaya ikan hormon apa yang digunakan? Oh, dari mana Ovaprim itu? Ikan apanya? Hipofisa, ikan salmon dan
pamin. Ya, kalau untuk ikan jantan, berapa dosisnya? 0,3 mili per 1 kilogram berat tubuh. Bukan berat badan, berat tubuh. Jadi kalau untuk yang betina 0,5 mili per kilogram. Paham ya? Kalau untuk buatan, kalau untuk pemijahan buatan, sudah pernah melakukan? Sudah pernah kan? Sudah pernah belum? Kalau yang alami sudah. Oke. Kalau yang untuk betina biasanya kita lakukan 2 kali penyuntikan dengan interval penyuntikan 1 dan 2 itu berapa jam jaraknya? 6 jam. Penyuntikan pertama fungsinya untuk pematangan gonad. Penyuntikan kedua untuk mempermudah ovulasi. Paham sampai di sini? Paham. Ikan jantan dan ikan betina setelah kita suntik sama-sama sudah matang, paginya kita stripping. Tujuannya untuk bisa mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Lalu dilakukan fertilisasi, ya. Fertilisasi. Di fertilisasi ini kenapa kira-kira telur yang kita keluarkan, sperma yang kita keluarkan tidak langsung bercampur dengan air? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Jadi kalau telur kita keluarkan, kita tampung dulu di wadah tersendiri kan? Begitu juga dengan sperma. Sperma kita tampung. Tujuannya adalah kalau telur dan sperma bercampur dengan air, telur dan sperma langsung aktif. Sementara sperma itu masa aktifnya sangat singkat. Ya, jadi untuk mengefisiensikan untuk memaksimalkan hasil pemijahan, maka waktu juga menjadi pertimbangan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya ada inkubasi dan penetasan. Tentu di sini nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana sih mempersiapkan media untuk penetasan ini. Ya, karena ini merupakan suatu bahan yang memang betul harus dipersiapkan dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Fungsi fotoperiod dalam pemijahan itu apa ya, Bu? Fotoperiod. Oke, ini fotoperiod itu termasuk faktor eksternal. Bisa nggak kita manipulasi? Bisa. Fotoperiod itu adalah waktu pencahayaan. Waktu pencahayaan, jadi kalau ikannya nokturnal, aktif di malam hari, maka pemijahannya dilakukan malam, jangan dilakukan siang. Kan logikanya gini, masa ikan bobo, ikan lagi tidur kita kawinkan gitu. Jadi harus dikawinkan di malam hari. Jadi fungsinya itu. Ya, bisa kita manipulasi. Ada lagi yang ingin bertanya? Selesai? Paham yang Ibu sampaikan? Mengerti? Nah, untuk selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan praktikum pemijahan ya. Untuk alat dan bahannya sudah Ibu bagikan untuk slide-nya, nanti semuanya dipersiapkan agar kita praktekkan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini. Oke. Jadi harapan Ibu pertemuan hari ini ada manfaatnya, ada hal baik yang bisa dibawa pulang karena kalian semua merupakan calon-calon pembudidaya ikan yang handal di bidang ilmunya. Jadi besok kalian harus bisa setelah mendapatkan materi ini sudah bisa memproduksi benih sendiri. Karena sebenarnya ketahanan pangan itu salah satunya ada di tangan kalian para pembudidaya ikan. Oke, cukup sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Selamat pagi.
Demikianlah proses pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Pembenihan berbasis OB pada program studi Budidaya Perairan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Melalui model pembelajaran berpusat pada mahasiswa ini, pada akhir semester mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi berhasil menciptakan produk nyata berupa dokumen SOP dan analisis kelayakan usaha pembenihan yang siap diaplikasikan di industri aquacultur. Video rekaman ini disusun sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam instrumen sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.